Assalamualaikum, apa kabar Classy People? COVID-19 masih bersama kita hingga hari ini. Karena itu kita harus selalu patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan semua upaya lainnya. Tugas kita untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Selamat datang di program Kata KJ. Saya Lia Priyanka akan menjadi co-host untuk hari ini. Dan host utama kita adalah Pak Khairul Jasmi atau Pak KJ. Pak KJ, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak KJ, tema kita hari ini adalah Perda Sakti menekan pandemi. Ada tanda tanya di situ. Silahkan Pak, kita mulai diskusi hari ini. Bapak mungkin bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini. Baiklah, pendengar Classy FM, dimanapun Anda berada, saya Khairul Jasmi, pemimpin redaksi Arya Singgalang, host di acara ini, Kata KJ. Tema kita hari ini adalah Perda Sakti menekan pandemi. Pandemi yang dimaksud adalah COVID-19. Merupakan daerah pertama di Indonesia yang membuat perda. Sekejap mata bertolak belakang dengan perda-perda lain. Perda ini hanya 9 hari dan yang membuat perda itu antara lain adalah Bapak Hidayat, anggota DPR RI Sumatera Barat. Saya perkenalkan narasumber kita, Ibu Nora Eka Putri. Selamat siang, Bu. Sementara Pak Hidayat berbenah, selamat siang Duta Vicky, Pak Duta Vicky Padang TV. Assalamualaikum Prof. Pak KJ, Presiden. Bukan Prof, tapi Presiden. Ya, Pak Presiden. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah, Pres. Makan obat? Kini enggak leh. Jamu? Enggak lagi. Madu? Madu tetap. Susu? Susu tetap. Jeruk? Jeruk tetap. Apel? Apel kurang. Uangnya kurang ya? Nah, ini adalah kawan kita, kawan jurnalis yang pernah kena COVID. Beliau akan bercerita banyak. Pak Hidayat. Pak Hidayat. Suaranya kurang terdengar. Bisa dibantu? Oke, kita cek, mungkin bantu ke teknisi sebentar Pak KJ. Gimana, Kang? Ada masalah di sini atau di tempat? Ya, tolong dicek dulu. Dari Pak Hidayat. Sebelum ke Pak Hidayat, kalau suaranya terganggu. Pak Hidayat, tadi Hidayat, mantap suaranya. Sound, bisa cek sound dulu Pak Hidayat. Cabut headset dulu, habis itu colokin lagi, Kang. Bisa dicoba Pak Hidayat, dicabut dulu headsetnya, kata teknisi kami. Vicky. Nah, daripada menggantung, saya ke Vicky dulu. Vicky. Siap, Pak KJ. Sebagai jurnalis, Anda adalah duta kami karena banyak juga wartawan yang kena COVID. Di antaranya di Agam karena mengantarkan calon kepala daerah. Akhirnya mereka diisolasi di kantor PWI. Nah, Vicky bisa diceritakan poin pentingnya untuk pendengar Classy FM di mana berada tentang mungkin tips atau apapun yang ingin Anda sampaikan. Oke, Pak Presiden. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Vicky dari Padang TV. Kasarnya jurnalis pertama terpapar COVID di Sumatera Barat. Ya. Itu yang dibuat oleh kawan-kawan di Classy FM. Tapi alhamdulillah itu tidak aib bagi saya, Pak Presiden. Ya. Karena dengan kita membuka diri, kita menginformasikan diri kepada masyarakat banyak bahwa itu akan bisa membuat memutus mata rantai COVID itu sendiri. Ya. Alasannya, apabila kita kontak dengan seseorang, kita jelaskan bahwa saya COVID, maka segeralah swab. Mungkin itu salah satu langkah bijak bagi kita semua. Itu di awal-awal dulu kan? Itu di awal-awal dulu, ya. Sekarang kan tidak harus begitu. Harusnya seperti itu tetap, Pak KJ. Karena apabila tetap. Kalau itu tetap disembunyikan, misalnya teman saya di samping, dia positif. Dia diam-diam saja, mungkin menyuruh lah kasarnya, seperti bahasa Pak KJ. Itu akan menambah mata rantainya. Dia sudah bersalaman dengan si A, si B, si C gitu. Tapi apabila dia jujur, itu akan segera
memutus atau memperpendek lah COVID itu di lingkungan kita sendiri. Vicky berapa hari dirawat? Saya 12 hari di Balai Karantina Padang Besi, Pak Gaje. Saya lihat ketawa-ketawa aja. Itulah hebatnya. Kita yang seorang OTG tidak memiliki penyakit penyerta dan itu membuat kita bahagia di sana. Pastinya. Begitu. Ya, makan jadi, dikasih. Baik, bagi orang yang belum kena, apa yang ingin Anda sarankan? Yang belum kena pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Seperti saya tetap bermasker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Benar nggak apa yang saya katakan? Anda harus jaga jarak kalau Anda sayang sama ibu Anda, sama istri, dan sama anak. Benar? Itu beda, karena kita tahu sendiri kondisi lingkungan kita. Kita bisa memprotek mereka lah. Dan mereka tidak keluar rumah, dan itu ada jaminannya, ada. Jadi orang lain harus berlaku seperti Anda sebenarnya. Iya. Baik. Baiklah, Vicky, ditahan dulu karena Anda yang punya pengalaman panjang, bisa bercerita panjang sebentar lagi. Saya ke Pak Hidayat lagi. Pak Hidayat? Masih belum? Halo? Ya. Pak Hidayat? Pak Hidayat? Kenapa suaranya, volumenya kali ya? Itu baru connect dia. Pada ya? Connecting. Masih belum? Lia, bisa di situ terdengar suara Pak Hidayat? Enggak ya? Nah, Pak Hidayat masih mereparasi di bengkel. Aduh, salah. Halo? Sekarang saya ke Bu Nora dulu. Bu Nora. Ya, Pak. Nah, Ibu Nora kan COVID ini sudah bergelombang seperti ombak di lautan. Iya. Yang kedua, di pantai orang tidak peduli. Mau COVID, mau ini terserah dia masih saja tak mau memakai masker. Ada yang memakai masker bergaul dengan orang yang tidak pakai masker. Nah, apa yang mesti kita lakukan, Bu? Ya, terima kasih Pak Presiden. Salam kenal. Saya sudah lama kagum dengan Pak KJ ini, tapi belum pernah berinteraksi secara langsung. Jadi mungkin perkenalan sedikit ya Pak. Saya Nurani. Saya mengajar di jurusan Administrasi Publik di Universitas Negeri Padang, Pak. Kebetulan memang bicara kebijakan publik itu adalah salah satu ranah yang biasa kita teliti dan kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Kaji tadi sebenarnya mengenai apa yang harus kita lakukan atas ketidakpatuhan atau pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap himbauan pemerintah. Ya sebenarnya pemerintah itu kerjanya kan memang harus melayani masyarakat, Pak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan membuat aturan, himbauan, anjuran, perintah untuk masyarakat. Dan itu mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan terendah. Kalau di Sumatera Barat mungkin namanya wali nagari, desa atau kelurahan, itu kan sudah memberikan informasi baik secara lisan maupun secara tulisan melalui sosialisasi juga
setidaknya Ya. masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Harus menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga imunitas tubuh dan lain sebagainya. Tapi memang itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada faktor pengiringnya gitu Pak, yang membuat masyarakat akhirnya tidak mengindahkan anjuran pemerintah itu. Apa itu Yang pertama, terus yang pertama itu faktornya faktor ekonomi, itu sudah pasti. COVID-19 ini wabah yang membuat kondisi kehidupan masyarakat berubah dari semua aspek. Menjadi ya kalau di awal ada istilahnya new normal, ada istilahnya kehidupan baru yang memang faktanya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, masyarakat yang bergerak di sektor informal dan biasa bertemu langsung dengan masyarakat lainnya, anggaplah itu berniaga, berusaha, wira swasta, itu akan terganggu dengan protokol kesehatan yang memang mengharuskan kita untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian faktor lain tentu faktor sosial budaya masyarakat kita. Kita masyarakat yang dari dulu terkenal, dari zaman dulu orang Indonesia itu ramah, bergaul, apalagi kalau di wilayah kita Sumatera Barat itu duduk di lapau atau berinteraksi di surau atau masjid. Nah, itu tidak bisa serta-merta kita stop. Jadi memang harus ada sosialisasi yang membuat masyarakat terus menyadari bahwa ini memang harus diubah. Pola atau perilaku hidup yang sudah terbiasa sebelum wabah COVID itu harus berubah. Dan kita tidak pungkiri, masyarakat pasti protes dengan apa mereka makan, dengan apa mereka menyekolahkan anak, bagaimana sekolah anak mereka. Jadi banyak faktor. Cuma faktor yang utama itu ya bagi masyarakat menengah ke bawah itu adalah bagaimana mereka bisa sustain atau berlanjut atau tetap stabil secara ekonomi agar rumah tangga tetap mengepul gitu Pak. Saya pikir itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa protokol kesehatan hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini susah untuk dijalankan oleh masyarakat kita. Mungkin itu gitu. Jadi yang faktor penentu sebenarnya adalah faktor ekonomi. Ketika kita di rumah, kita terhindar dari corona. Ketika kita keluar, kita kena corona. Di rumah saja ekonomi tidak jalan, keluar kalau kita keluar. Nah, di sana harusnya pemerintah memainkan perannya, gitu ya. Iya. Makanya muncul bansos. Nah, iya, tapi ternyata bansos juga tidak menjadi solusi yang jangka panjang. Nah, lagi-lagi memang pemerintah harus berpikir keras bagaimana membuat masyarakat tetap dalam kondisi aman, nyaman, dan tidak galau. Sebenarnya kalau pemerintah tidak membagi parsial-parsial bantuan ini, satu kali saja jumlahnya besar, Bu. Oh, ya. Harusnya disalurkan satu kali saja, jangan per departemen, sehingga masyarakat menerima lebih banyak. Satu pintu dan harus terarah, nggak perlu juga rame-rame. Bahasa Ibu itu satu pintu dan terarah, nggak perlu ke kantor pos. Iya, betul. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau pindah ke Pak Hidayat. Udah terdengar suara Bapak? Terdengar suara Presiden, terdengar bersih. Nah, coba uraikan kepada kami. Suara saya terdengar enggak nih? Ya. Terdengar. Apa gunanya perda Pak Hidayat buat? Silakan. Ya, ini pertanyaan S3 ini. Terima kasih Klesi FM, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Jadi memang perda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, informasi yang kemarin nomor registrasinya sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, konsekuensinya adalah setelah nomor registrasi itu diberikan oleh Kementerian Negeri, itu sudah bisa terdaftar di lembaran daerah. Ketika dia terdaftar di lembaran daerah, bisa dia disebut sudah berkekuatan hukum. Artinya amanat yang ada di pasal-pasal perda tersebut sudah bisa dilaksanakan.
Untuk apa perda ini? Sebetulnya adalah dari Pemprov menginginkan karena memang untuk menciptakan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk taat dan patuh berdisiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Itu intinya. Dan dari DPRD membahasnya adalah untuk membangkitkan kesadaran bersama-sama untuk taat menerapkan dan berdisiplin untuk protokol kesehatan. Itu Presiden tujuannya. Dan sebelumnya ada Pergub nomor 37 tahun 2020. Tidak mangkui Pergub Pak Gubernur Kodah. Karena memang di Pergub tidak dimungkinkan ada sanksi. Nah, di perda ini dimungkinkan ada sanksi, maksimal itu dendanya adalah 50 juta dan kurungan 6 bulan maksimal. Itu yang dimungkinkan, yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Halo? Pak, mic-nya belum dilepas mute-nya, Pak. Pak Hidayat, apakah perdanya sudah Bapak jalankan? Udah keluar, udah didaftar di lembaran negara? Besok rencananya mau tanda-tangani dengan Biro Hukum dari Ketua Pansus perda ini. Setelah itu baru terdaftar di lembaran daerah. Hari ini masih belum berstatus berkekuatan hukum. Tapi setidaknya setelah nomor registrasi itu sudah diberikan oleh Kementerian Negeri, itulah di internal Pemprov sama Biro Hukum, Pres. Jadi minggu ini bisa dilaksanakan kira-kira ya? Bisa lah. Kalau perda bisa dilaksanakan, Bu Nora, apakah memang dengan perda ngetus rakyat ini? Jadi begini Pak, kalau menurut yang saya pahami gitu ya Pak, peraturan daerah atau undang-undang lah ya level paling tinggi, itu kan di bagian dari kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu kan dibuat atau dilahirkan itu ada argumentasinya. Jadi kalau dalam proses formulasi kebijakan publik ada namanya agenda setting. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, apa yang bisa menjadi solusi, nah itu dibahas di dalam agenda setting. Nah kalau terkait dengan COVID-19, ya barangkali yang disampaikan oleh Pak yang terhormat Pak anggota DPRD tadi, bahwa tidak mangkus Pergub gubernur itu untuk mengatur masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan dalam menghadapi COVID. Nah makanya dibuatlah peraturan daerah. Bisa jadi itu salah satu. Kemudian di dalam langkah selanjutnya ada namanya formulasi kebijakan. Nah kalau di formulasi kebijakan itu tentu kita akan memilih atau mengajukan apa-apa saja pilihan-pilihan untuk lahirnya sebuah kebijakan, dalam hal ini perda untuk mengendalikan COVID. Setelah itu barulah lahir decision making atau kebijakan. Nah, nanti setelah lahir tentu akan diimplementasikan. Nah, tahap perda yang dirancang oleh DPRD provinsi ini kan baru sampai pada tahap decision making, baru sampai membuat. Karena kalau belum jadi lembaran negara atau lembaran daerah itu kan belum bisa diimplementasikan. Ya minggu ini kata Pak Hidayat, Bu. Ya, insya Allah ya Pak ya. Nah nanti baru dievaluasi. Nah terkait pertanyaan Pak KJ tadi, menurut saya efektif atau tidaknya sebuah kebijakan itu, termasuk perda, itu tentu bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Dikomunikasikan ini maksudnya adalah pemerintah, Pemda dengan lembaga legislatif DPRD bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat tujuan perda ini, isi perda ini. Tentu dalam bentuk sosialisasi, baik sosialisasi lisan, tulisan dari level berjenjang provinsi sampai ke tingkat jorong misalnya. Cuma yang dikomunikasikan itu tentu bukan sesuatu yang membuat masyarakat menjadi takut. Ya, misal meskipun diatur ada sanksinya, kalau tidak ini ada sanksi administrasi, kalau OTG atau tidak terkena COVID bayar 200.000 sekian, kalau terkena COVID tetap tidak pakai masker bayar 500.000 sekian.
Kalau itu yang dijual, dalam tanda kutip dijual, itu akan membuat masyarakat semakin gelisah gitu ya. Jadi kalau menurut saya dalam proses komunikasi kebijakan itu harusnya bagaimana mengatakan bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama, intinya seperti itu, agar kita bisa mengendalikan COVID. Kemudian yang kedua, efektif atau tidaknya kebijakan ini nanti dilakukan adalah persoalan yang namanya adalah sumber daya. Sumber daya itu tidak saja sumber daya manusia, tapi juga peralatan, kemudian juga dana atau anggaran. Memang terkesannya sangat teoritis, tapi itu penting. Bagaimana sumber daya? Kalau misalnya hanya sekedar disampaikan lewat website, himbauan oleh Satpol PP, tapi tidak sampai menyentuh ke kelompok masyarakat terkecil, dalam hal ini adalah rumah tangga atau keluarga, itu percuma juga. Nah, bagaimana bisa menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bisa menjadi fasilitator mensosialisasikan Perda ini. Kalau saya melihat sebenarnya tujuan Perda ini bagus. Tujuannya bagus untuk membuat masyarakat bisa patuh, tetapi sekali lagi saya sampaikan, kita jangan membuat masyarakat takut dengan adanya Perda ini. Itu pesan saya aja sebenarnya. Jadi caranya tentu lewat penyampaian yang baik. Kemudian berikutnya, efektif atau tidaknya Perda ini tentu keinginan dan kemauan semua pihak. Kalau misalnya semua elemen diajak bersama-sama oleh pemerintah, ayo kita sama-sama memperjuangkan pelaksanaan Perda ini. Jangan ada yang, ya misalnya, pemerintah tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Perda ini pasti ada kelemahannya. Tapi setidaknya kita menekan kelemahan itu menjadi kelemahan yang lebih kecil dan tetap mewujudkan agar Perda ini bisa berlaku, tentu dengan mengharapkan kolaborasi semua elemen masyarakat. Kalau hanya pemerintah aja yang pengen Perda ini, apalagi nanti terkesan untuk gagah-gagahan misalnya. Oh, baru satu-satunya daerah di Indonesia yang membuat Perda. Barangko ditanggung sampai itu tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah struktur birokrasi. Itu mempengaruhi menurut saya. Jadi bagaimana semua elemen di birokrasi itu bergerak. Jadi jangan sampai sudah resmi, kemudian bagi yang mau mensosialisasikan, bagi yang tidak ya sudah seperti itu aja. Jadi bagi saya esensinya kebijakan publik termasuk Perda itu kan untuk 3 hal. Yang pertama, bagaimana bisa melayani masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera dari semua aspek kesehatan, pendidikan, perekonomian, khusus kasus COVID tentu kita bicara kesehatan. Kemudian yang kedua, tujuannya tentu pembangunan. Jadi tetap walaupun masyarakat bisa di rumah, bagaimana nanti pemerintah seperti tadi Pak KJ bilang, dia bisa tetap berdaya secara ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir, kebijakan publik itu kan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat ini tetap bisa mandiri. Nah, dengan adanya Perda. Saya pikir semangat Perda ini bagus. Tentu kita nanti akan melihat setelah diimplementasikan. Kalau sekarang barangkali baru bicara, retorika, dan pendapat, opini yang bisa kita sampaikan. Karena belum diimplementasikan. Yeah. Itu Pak KJ. Baik, Bu Nora. Mudah-mudahan hanya saya yang bertanya yang pertama dan terakhir tentang efektifkah Perda ini. Kalau orang mendengar siaran ini. Yang mendengar siaran ini tidak akan bertanya lagi tentang efektif atau tidak. Nah, ya. Nah, sekarang Pak Dayat, ini Perda itu gagah gantung enggak nih? Nah, perlu saya jelaskan, apa yang disampaikan Ibu Nora itu benar. Saya akan berbeda berpikir, Bu Nora, kalau membaca isi Perda itu, substansinya. Nah, saya akan masuk di sana, karena tadi belum diberikan kesempatan oleh Presiden. Yang pertama adalah, Perda ini tidak kita desain untuk melakukan sanksi sosial dan sanksi pidana. Nah, itu bisa dibuktikan. Sanksi sosialnya adalah membersihkan perorangan maupun penanggung jawab. Nanti saya sampai seperti itu. Nanti di ujung sanksi. Yang pertama adalah Perda ini mandatoris, Presiden. Mandatoris ini adalah bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah nagari.
Tidak perlu buat perda lagi. Tidak perlu perda baru semacamnya. Ini perda 9 hari, tidak ada studi bandingnya, tidak ada konsultasinya. Kita konsultasi Kementerian Negeri pakai Zoom meeting. Walaupun ini perdebatan internal cukup keras dilakukan yang dihadapi oleh Ketua Pansus itu. Tapi ini adalah kita bersepakat, ini persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan. Satu. Yang kedua adalah uraian protokol kesehatan per bidang itu diatur sedemikian rupa. Kegiatan ibadah, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, semuanya lengkap diatur dalam perda seperti itu. Yang kedua adalah ada tim, satu bab namanya tim sosialisasi, edukasi, dan peran serta masyarakat. Itu fungsinya adalah melakukan sosialisasi terkait apa itu tentang corona. Karena memang dasar pemikirannya adalah corona ini masih ada perbedaan persepsi di masyarakat. Masih bisa menganggap ada yang hoax. Ada yang mengatakan ini konspirasi. Tim sosialisasi ini tidak aja pemerintah daerah. Ada unsur MUI, unsur ulama, unsur organisasi pers, unsur Bundo Kanduang, unsur pemuda, termasuk juga unsur para akademisi. Nah, di sini DPRD mendesak awalnya dari Pemprov saja. Kita ingin para ulama-ulama kita, dai-dai kita, setelah dia sholat menjadi khatib, 5 menit terakhir dia jelaskan, hey, jamaahku, corona ini serius. Corona ini memang ancaman yang harus kita lawan. Cara melawannya adalah taat protokol kesehatan ya. Itu yang kita inginkan. Yang selama ini terkesan hanya Pak IP dan gerbongnya saja sosialisasikan. Diksinya pun juga nggak tepat. Kalau seandainya pers menyampaikan tentu dengan bahasa pers. Ketika ulama menyampaikan dengan bahasa ulamanya, dai-nya. Kalau nenek mama menyampaikan tentu dengan style dan gaya nenek mamanya. Itu yang kita inginkan. Menjadi gerakan bersama dia untuk mengamputasi penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19. Itu tujuannya pres gitu. Terus juga persoalan reward. Bagi pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan yang taat protokol COVID, kita berikan reward. Dasar pemikirannya ketika itu adalah bagaimana kita mengatur masyarakat, ada yang tidak patuh, ada yang patuh. Bagi yang patuh dikasih dong penghargaan, masuk penghargaan. Terus juga persoalan pembiayaan. Pembiayaan dibuka di sana juga tidak hanya pembiayaan dari APBD, tapi juga membuka ruang bagi siapapun juga untuk infak, sedekah dalam konteks gotong royongnya. Ketika ada toko-toko rantau, saya nyumbang 1 juta untuk beli masker, ada rekening resmi penampungnya. Selama ini, Presiden, ada kok bantuan dari masyarakat atau pihak ketiga terhadap COVID ini? Kita tidak jelas. Tapi kalau ada rekeningnya, bentuk barangnya apa, dari siapa, dan digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa misalnya. Itu jelas, itu amanat perda begitu. Itu yang kita inginkan. Terus juga untuk menciptakan masyarakat yang tangguh COVID ini dalam artian prinsipnya adalah kalau PSBB sudah kita coba atau PSBB kita coba memukul ekonomi. Nah, kalau seandainya ekonomi masyarakat terpukul, pada gilirannya nanti tentu resistensi sosial akan tinggi. Nah, kita ingin ada negosiasi antara perhatian kesehatan dengan ekonomi. Di DPRD ketika pembahasan itu bergulir, kami ingin proses sosial ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam prosesinya, dalam pelaksanaannya harus taat dan disiplin menerapkan protokol COVID-19. Nah, masuk sanksi. Sanksi ada 2. Sanksi yang pertama itu namanya sanksi sosial, baik kepada perorangan, termasuk juga penanggung jawab kegiatan. Dan sanksi ini juga diberikan kepada penanggung jawab kegiatan ini adalah penanggung jawab kantor instansi pres. Jadi tim gabungan ini nanti bisa dia masuk ke kejaksaan, bisa masuk dia Polda, bisa masuk dia ke perguruan tinggi yang bukan kewenangan Pemprov Sumatera Barat. Semuanya juga kena dalam aturan ini. Tidak masyarakat saja. Nah, sanksi yang pertama itu adalah sanksi sosial. Apa itu sanksi sosial? Setelah 7 hari setelah Ramperda ini diundangkan, itu berkewajiban melakukan sosialisasi. Nah, hari ke-8, sosialisasi juga akan teguran, ada saran dan segala macamnya. Hari ke-8 itu sudah bisa diterapkan sanksi sosial. Sanksi sosial itu adalah ketika nyemadai dan pakai masker segala macamnya, tim gabungan, Pol PP, TNI, Polri, PPNS, dan unsur lainnya akan melakukan penindakan. Akan meminta pelaku pelanggar yang tidak pakai masker ini untuk membersihkan infrastruktur publik atau jalan raya misalnya seperti itu.
dan atau kalau dia tidak mau, denda 100.000. Kalau Pak KJ misalnya tidak pakai masker, ketahuan Pol PP, pilihannya adalah membersihin WC Mas Haji Raya atau titik 1.000. Nah, ketika Pak KJ misalnya jam 10 pagi kena denda tersebut, itu tercatat di aplikasi. Saya sudah koordinasikan dengan teknisnya, tercatat di aplikasi namanya Khairul Jasmi, tidak pakai masker. Nah, ketika jam 3 sore Pak Khairul Jasmi di Batu Sangka tidak lalu pakai masker, kita lihat di aplikasi handphonenya, nah Pak KJ bisa didenda pidana. Pidananya adalah kurungan 2 hari dan atau 250.000. Nah, dalam sehari itu bisa berlapis-lapis kalau mada juga gitu. Kenapa demikian? Kita tidak ingin dendanya, tapi adalah kesadaran bahwasanya ketika dia tidak pakai masker, berpotensi menyebarkan kepada teman, saudara, atau orang yang berada di sekitarnya. Itu pesan yang sesungguhnya begitu. Nah, yang kedua adalah bagi instansi pemerintahan, bagi penanggung jawab usaha, seperti rumah makan, kantor-kantor yang tidak taat, yang tidak menyediakan cuci tangan, yang tidak mengatur jarak. Di situ disebutkan hanya 50% kalau rumah makan 100 tempat duduknya selama hanya 50% yang bisa kita layani. Tapi tidak seperti DKI. Di DKI memang tidak boleh makan di tempat masing-masing, harus bungkus. Kita tidak. Sejauh jaraknya 1,5 meter lebih kurang, dan itu pakai protokol COVID, silakan. Artinya kita tidak ingin men-stop aktivitas sosial ekonomi. Termasuk juga kantor DPRD kalau tidak ada rapat-rapat ini semacamnya, itu tim gabungan bisa memberikan sanksi kepada Sekwannya sebagai penanggung jawab kantor. Sekwan akan dapat teguran tertulis, termasuk juga teguran-teguran sanksi sesuai dengan peraturan perundangan dengan menurunkan jabatan, memotong tunjada, dan segala macamnya. Demikian, Pres. Termasuk juga Polda, Pres. Tim gabungan bisa masuk ke kejaksaan, bisa masuk ke Polda, bisa masuk ke UNAN. Jadi ingin kita katakan ke masyarakat, hei masyarakat, bukan masyarakat saja yang kami atur, tapi juga mengatur penyelenggara pemerintahan negara, juga mengatur para lembaga instansi vertikal. Nah, untuk apa? Untuk nilai kebersamaan tadi. Jangan ada lagi pergunjingan masyarakat, ikut pemerintah mengatur-atur saya. Sampai juga, ini mbak moral kami, suruh menyapu dan segala macamnya. Tidak itu ininya. Kita ingin mempersingkat mata rantai COVID ini lebih capek selesainya, Prof. Hari ini 200, besok 250. Para rumah sakit kita bisa jebol. Para nakes sudah menyerah. Anggaran APBD jebol. Sampai kapan? Kalau sampai semester kedua 2021, walau-walau yang terjadi. Bisa-bisa hukum rimba yang terjadi. Siapa yang kuek saja lah yang akan bertahan begitu. Pemerintah tidak kuat lagi misalnya. Nakes, rumah sakit kita tidak kuat lagi misalnya. Sementara yang positif banyak, yang ini banyak. Itu yang kita hindari, Pres. Halo? Pak? Pak Dayat. Ya, siap. Dayat. Sebelum kita memberikan sanksi kepada rakyat yang melanggar COVID-19, kita putus dulu acara ini karena ada yang akan lewat. Silakan Ibu Lia Cantik. Oke Pak KJ, terima kasih banyak. Sesi 1 baru saja selesai, Classy People, di program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi hangat ini mengenai Perda Sakti menekan pandemi. Nah, ini kan kita sudah tahu sama-sama bahwa Perda AKB akan segera diberlakukan di Sumatera Barat. Nanti Pak KJ, Lia juga punya tanggapan dari Classy People yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Nanti kita akan bacakan di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di 103,4 Classy FM dalam program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang.